Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Welcome back to my channel Pita Sky untuk edisi hari ini, tepatnya untuk edisi hari Jumat. Saatnya Mbak Pita berbagi informasi dan tips yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. So guys, jadi tema kita kali ini adalah kita akan membahas tentang kulit glowing ya. Kulit glowing artinya, kemudian juga apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari untuk mendapatkan kulit glowing itu sendiri. Kita harus terlebih dahulu tahu tentang yang namanya definisi dari kulit glowing itu sendiri. Nah, kulit glowing itu sebenarnya adalah kondisi kulit yang sehat, kemudian juga ditandai dengan kulit yang memiliki tekstur yang halus, teman-teman. Kemudian juga terasa kenyal, lembab, dan terlihat tidak kusam. Selain itu juga menampakkan kulit yang cerah serta mengkilap. Nah, mengkilap di sini bukan berarti dia itu kayak banyak minyak gitu ya, teman-teman ya. Ada orang sebagian bilang kayak, waduh, orang itu kayaknya wajahnya berminyak deh. Padahal sebenarnya kulit dia itu mengkilap. Nah, tapi ada juga yang beda, di wajah aku mengkilap banget, padahal sebenarnya dia berminyak. Jadi kalau berminyak itu memang terlihat sekali, warnanya itu tidak cerah, teman-teman. Tapi kalau untuk orang-orang yang glowing itu biasanya warna wajahnya itu mengkilap, cerah, kemudian juga teksturnya halus, tidak terlihat yang namanya kayak pori-pori besar, tidak ada seperti itu. Nah, kalau untuk teknologi sendiri itu untuk kulit glowing itu sangat gampang dan mudah sekali ya. Misalnya mulai dari untuk di handphone, kemudian juga di kamera itu udah ada filternya untuk yang namanya kulit glowing. Tapi di dunia nyatanya, di dunia realnya itu sangat-sangat sulit, susah-susah gampang. Untuk yang punya ataupun udah dianugerahi wajah yang glowing itu tinggal merawatnya aja. Jadi udah tahu ya pengertian dari kulit glowing itu seperti apa. Kulit yang sehat, mengkilap, kemudian kenyal, dan teksturnya halus. Itu biasanya terdapat di kamera semua. Jadi susah-susah gampang kalau misalnya punya kulit glowing. Nah, yang akan Mbak Pita bahas terlebih dahulu adalah tentang hal yang harus dihindari. Jadi ada 4 poin yang harus kalian hindari terlebih dahulu. Ibaratnya ini efek negatif ya. Jadi negatifnya dulu kita bahas, baru positifnya. Jadi kita harus melakukan atau bisa dibilang menghindari hal-hal ini. Yang pertama adalah sering mengganti produk skincare. Jadi buatnya kalian, terutama kayaknya yang paling sangat bermasalah nih biasanya influencer ya, influencer, kemudian juga selebgram dan juga youtuber yang membahas tentang soal kecantikan nih sering banget menggunakan skincare atau yang namanya bisa dibilang kulitnya jadi uji coba. Nah, itu sangat-sangat berbahaya sekali sebenarnya teman-temannya untuk profesi itu. Jadi yang pertama, sering mengganti produk skincare merupakan hal yang harus dihindari jika ingin mendapatkan kulit yang glowing. Jangan hanya 1 minggu, wih udah cocok nih di wajahku, terus minggu keduanya kalian udah coba, kayaknya aku mau pilih harga yang lebih tinggi deh, atau pengen harga yang lebih murah, lalu kalian menggunakan produk lain-lain. Jadi skincare itu harus digunakan secara bisa dibilang kayak continue dan konsisten ya teman-temannya. Kalau udah glowing ya udah dipakai terus aja. Jadi kalau misalnya kalian udah cocok sama satu skincare, mau coba skincare yang lain, kayaknya harus pikir-pikir terlebih dahulu ya, karena bisa menyebabkan iritasi, dan iritasi itu sangat-sangat tidak enak teman-teman. Salah satunya adalah kayak wajahnya jadi mengelupas, timbul kemerahan, dan yang jangan lupa itu sakitnya luar biasa teman-teman, karena kulit kita udah sering terpapar dengan skincare yang berubah-ubah. Nah, itu juga mempengaruhi, makanya akan terjadi sensitivitas, dan kulit kita yang sering kali terkena skincare itu lebih sulit untuk menerima skincare yang baru. Jadi dia kayak udah kebal gitu lah ya. Aku udah punya kayak imun yang cukup kebal, jadi sehingga dia tuh gak gampang untuk menyerap skincare yang baru gitu teman-teman. Jadi hindari ya bergonta-ganti skincare. Hal kedua yang perlu kamu hindari adalah eksfoliasi nih. Eksfoliasi itu harus wajib kita lakukan, tapi tidak harus secara kontinu alias terus menerus. Misalnya dalam 1 minggu kalian eksfoliasinya sampai dengan setiap hari gitu ya, atau 1 minggu itu sampai dengan 4 kali. Nah, itu bisa merusak kulit kita. Jadi kalau kalian misalnya mau eksfoliasi boleh, untuk menghilangkan kulit mati boleh, tapi dilakukan secara berlebihan atau terlalu sering itu bisa menyebabkan kulit kita yang sehat juga bisa ikut terangkat atau hilang juga. Nah, karena efek dari pengikisan sel kulit mati ini dari eksfoliasi tersebut teman-teman ya, jika dilakukan terlalu sering akan merusak lapisan skin barrier-nya kita.
dan membuat kulit menjadi iritasi hingga beresiko terjadinya jerawat. Jadi mikir-mikir nih buat kalian yang suka jerawatan, karena setelah eksfoliasi ini bukan karena produknya nggak cocok di wajahnya kita, tapi karena terlalu sering yang namanya menggunakan eksfoliasi. Hari Senin eksfoliasi, Selasa eksfoliasi, Rabu eksfoliasi, Kamis eksfoliasi. Dan mungkin ada yang beberapa yang bilang kayak gini, nggak apa-apa Mbak Pita, aku pakai eksfoliasi, eksfoliasinya juga beda-beda. Misalnya hari ini aku pakai yang krim, hari ini aku pakai yang ini, besok aku pakai yang ini. Tetap itu yang namanya merusak kulitnya kita, makanya sensitivitasnya juga mudah terkelupas juga, kemudian juga membuat iritasi dan membuat yang namanya timbulnya jerawat itu lebih gampang. Di dalam produk tersendiri tuh, dalam kemasannya, atau mungkin kalian dengar dari influencer, selebgram dan yang lainnya, atau bisa baca dari buku petunjuknya, sebuah eksfoliasi atau produk eksfoliasi itu bisa digunakan kapan aja sih, seperti itu. Harus dilihat ya tata aturannya, walaupun mungkin kamu udah tahu cara penggunaannya, kamu harus tetap cek tuh cara penggunaan eksfoliasi yang benar itu seperti apa. Kemudian juga cara penggunaan atau pemakaiannya itu kapan aja, seperti itu. Teman-teman harus tahu aturan pemakaiannya. Karena yang rugi itu bukan hanya kita aja, keuangan, kulit kita, belum juga brandnya. Karena kita ngerasa kayak, aduh ini brand nggak cocok nih di kulitnya kita. Padahal sebenarnya adalah penggunaan eksfoliasi yang terus-menerus menyebabkan kulit kita menjadi iritasi, timbulnya jerawat. Untuk yang ketiga nih teman-teman ya mas, jadi kebanyakan orang yang masih menyepelekan penggunaan sunscreen, padahal sunscreen dalam rangkaian skincare itu wajib digunakan setiap hari. Mau kalian keluar rumah, mau kalian di dalam rumah, mau kalian pergi jauh, mau kalian perginya di dekat rumah aja, tetap wajib menggunakan. Tujuan skincare itu sendiri adalah untuk melindungi atau menjaga kulit dari sinar UV yang dapat merusak lapisan kulit. Jika lapisan kulit ini sudah rusak, maka kulit akan mudah mengalami masalah kulit. For example atau contohnya, kulit kusam, berjerawat, muncul bintik-bintik hitam, kemudian juga kulit yang kering, sehingga kanker kulit nih yang paling agak serem-serem ya. Mungkin jarang yang dengar, tapi kanker kulit ini sangat berbahaya. Jadi sebelum kalian tidur, mau kalian pakai make up, tidak pakai make up, biasanya kotoran dan minyak itu tetap menempel di wajahnya kita. Jadi teman-teman, saat semua kotoran tersebut tidak dibersihkan, maka sel-sel kulit mati akan menumpuk di pori-pori kulitnya kita dan menyebabkan terjadinya sumbatan di dalam pori-pori tersebut, atau bisa dibilang kayak dia itu menumpuk di wajahnya kita atau di kulitnya kita. Dan pada saat malam hari, kulit kita itu akan mengalami yang namanya regenerasi, sehingga hal tersebut akan terhambat jika keadaan kulit dalam kondisi tidak dibersihkan. Jadi kalau setiap malam itu, kalau ular kan dia punya regenerasi ganti kulit nih teman-teman. Nah kalau kita itu terjadinya di malam hari. Jadi kalau misalnya nih kalian di pagi sampai dengan malam hari ini cuman aktivitasnya di dalam rumah ya, kemudian sebelum tidur kalian nggak cuci wajah, nggak bersihin wajah menggunakan yang namanya apapun itu ya, kalian nggak bersihin wajah gitu, gak cuci wajah kalian, kemudian kalian langsung tidur aja. Mungkin kalau sekali kalian nggak sadar nih, 2 kali 3 kali nggak menyadari hal tersebut, tapi ketika kalian sudah 1 tahun 2 tahun tuh mulai, kenapa nih wajahku kayak kayak susah banget dibersihkan, kemudian juga kayak kenapa nih kulit kita jadi kusam, kemudian juga mulai tumbuh bintik-bintik hitam, itu diakibatkan karena regenerasi kulitnya yang tidak bisa dibilang tidak terjadi sama sekali, karena penumpukan kulit yang kita lakukan di setiap harinya tidak membersihkan dan mencuci wajah kita dengan baik. Itu dia teman-teman ya. Jadi kalau sebelum tidur tidak menggunakan make up tetap wajib membersihkan wajah kita, karena sudah tertempel ataupun bisa dibilang kayak udah nempel nih debu, kotoran, minyak ya di wajahnya kita. Kita aja badannya tetap mandi ya, apalagi wajah tetap harus dijaga. Jadi itu dia 4 hal yang mesti kita hindari. Nah semoga informasi kali ini bermanfaat, dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan video yang ada di channel YouTube Pita Sekayu. Jangan kemana-mana, nanti di edisi hari Minggu akan ada unboxing, first impression, review beberapa produk, kemudian juga untuk edisi hari Rabunya Mbak Pita tutorial makeup, kosmetik, dan kecantikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and dadah, bye bye.